Halo, jumpa lagi di Pojok Diabetes bersama saya, Dr. Dia, spesialis gizi klinik dan edukator diabetes dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Di Pojok Diabetes kali ini, kita akan membicarakan mengenai porsi karbohidrat. Seringkali orang pusing dengan menentukan porsi karbohidrat. Berapa banyak karbohidrat yang bisa diasup untuk setiap jam makannya? Bagaimana menentukan jumlah karbohidrat pada setiap jam makan? Pada episode kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai bagaimana cara menakar dari beberapa macam jenis karbohidrat yang biasa kita asup sehari-hari. Ini adalah beberapa macam makanan yang akan kita bahas pada hari ini. Beberapa karbohidrat yang akan kita bahas contohnya adalah nasi. Nasi yang dipakai, nasi merah atau nasi putih, memiliki kandungan karbohidrat yang sama, sehingga nanti pada takaran atau porsinya persajian akan sama. Berikutnya adalah roti tawar. Roti tawar ini baik roti tawar putih maupun roti tawar gandum jumlahnya akan sama untuk setiap porsi karbohidratnya. Selanjutnya adalah bubur beras, havermut atau oatmeal, di mana havermut atau oatmeal ini dapat menjadikan pilihan yang baik karena kadar seratnya yang tinggi. Kemudian singkong, lalu mie kuning dalam bentuk basah, dan jagung pipil. Baik sahabat diabetes, langsung saja kita membahas mengenai bagaimana kita menentukan porsi karbohidrat. Ada beberapa macam cara untuk menentukan porsi karbohidrat. Cara pertama yang tentunya paling teliti adalah dengan menggunakan timbangan makanan. Timbangan makanan yang kita pakai ini dapat berupa timbangan digital ataupun timbangan jarum. Namun, bila sahabat diabetes tidak memiliki timbangan, kita bisa menggunakan alat rumah tangga yang lain. Contohnya adalah gelas air mineral. Selain gelas air mineral, kita juga dapat menggunakan sendok makan untuk menakar beberapa macam karbohidrat. Baik sahabat diabetes, langsung saja kita mulai dengan menakar porsi satuan nasi. Di sini nasi yang saya gunakan adalah nasi putih. Untuk nasi putih, nasi merah, ataupun jenis nasi yang lainnya, jumlah takaran karbohidrat yang kita pakai adalah 100 gram apabila kita hendak menimbang dengan timbangan. Tetapi apabila kita hendak menggunakan gelas ukur, jumlahnya sebanyak 2/3 gelas ukur. Kita akan coba untuk melihat seberapa banyak sebetulnya 100 gram dari nasi. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu bahwa pastikan timbangan berada di titik 0 atau berada di angka 0 sebelum kita memulai menimbang. Jadi ini adalah kurang lebih 100 gram nasi atau satu porsi penukar karbohidrat dari nasi. Nah, kemudian bagaimana apabila kita pindahkan ke gelas? Ini adalah kurang lebih contoh satu porsi penukar dari nasi. Baik sahabat diabetes, sekarang kita coba takar berapa banyak satu porsi bubur. Untuk satu porsi penakar karbohidrat, bubur ini memang lebih banyak, tetapi tidak disarankan untuk dikonsumsi secara sering oleh pasien-pasien diabetes. Mengapa? Karena bubur ini memiliki indeks glikemik yang tinggi, sehingga bubur dapat meningkatkan kadar gula darah. Kita lihat bahwa 200 gram bubur adalah seperti ini. Apabila kita menggunakan gelas air mineral, jumlah takaran bubur adalah sebanyak 2 gelas air mineral. Selanjutnya bagaimana dengan takaran mie basah? Jumlah takaran satu porsi adalah 200 gram. Mari kita lihat sebanyak apa 200 gram mie basah. Sebanyak inilah satu porsi karbohidrat untuk mie basah. Dan mari kita lihat apabila kita menggunakan gelas ukur. Seperti inilah satu porsi karbohidrat untuk mie basah dengan menggunakan gelas air mineral. Selanjutnya kita lihat untuk jagung. Berapa banyak porsi jagung apabila kita timbang? Porsi jagung apabila kita timbang adalah 125 gram untuk satu porsi bahan makanan penukar. Ini kurang lebihnya untuk satu porsi jagung. Mari kita lihat apabila kita pindahkan ke dalam gelas air mineral seberapa banyak. Kurang lebih seperti ini, satu gelas air mineral. Untuk roti tawar apabila ditimbang, ini kita membutuhkan 70 gram. Jadi kita lihat berapa banyak roti tawar yang diperlukan. Untuk catatan, baik roti tawar berwarna putih ataupun gandum jumlahnya sama 70 gram untuk satu porsi bahan makanan penukar.
Dan ini adalah contoh 70 gram roti tawar atau 1 porsi bahan makanan penukar dari roti tawar. Selanjutnya yang juga sering dikonsumsi adalah singkong. Mari kita lihat berapa banyak jumlah singkong. Untuk singkong, 1 porsi bahan makanan penukar apabila ditimbang adalah 120 gram dalam keadaan singkong mentah. Jadi kurang lebihnya mari kita lihat. Jadi singkong seperti ini adalah 1 porsi bahan makanan penukar. Sahabat diabetes, mari kita lihat untuk havermut. Havermut ini merupakan pilihan karbohidrat yang menyehatkan karena kandungan seratnya yang banyak. Untuk 1 porsi havermut apabila kita timbang kita memerlukan 45 gram. Mari kita lihat seberapa banyak 45 gram havermut ini. Apabila kita takar dengan menggunakan sendok makan, maka 45 gram havermut ini berkisar sekitar 5,5 sendok makan. Dan jangan lupa havermut ini ditakar dalam bentuk kering atau dalam bentuk mentahnya. Sahabat diabetes, ini adalah 45 gram havermut. Baik sahabat diabetes, tadi kita sudah melihat bagaimana cara melihat porsi karbohidrat dan menakar menggunakan timbangan maupun air gelas mineral. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat sahabat diabetes. Saya Dr. Dia, sampai berjumpa lagi untuk episode yang berikutnya. Salam sehat.